tuh balik lagi sama kita 3 semprul, walaupun gak ada Jul sini, tapi ada penggantinya. Ini lebih ini lah. Kang Mahfudin yang merupakan senior kita di kampus, mentor kita, panutan kita dalam ya menjalani kehidupan kampus, mentor kita menjalani kehidupan. Beliau adalah sosok yang kita istimewakan lah. Punya space sendiri lah. Ya, punya tempat tersendiri. Dunia Kang Put, kabarnya? Kaku amat Anda. Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Krisna sama Hakib? Biasa aja sih kan kita buka. Alhamdulillah. Tapi secara kesehatan sehat, pikiran kurang sehat. Sampai kepikiran skripsi nih. Sibuk apa Kang sekarang Kang? Kuliah aja sih. Aku lagi nyusun tesis, jadinya paling S2 aja. Cintanya S2 ya Kang? Tesis S2 kan apa? Kan sebut tesis. Ya udah damai bos. Ini ngomong-ngomong menyinggung soal tesis, sebenarnya Kang Put tuh siapa sih? Maksudnya Enggak disuruh gini nih. Enggak. Mending mudahan. Ngomong-ngomong soal tesis, Kang Put tuh gimana sih perjuangan ambil S2 ini? Awalnya S1 di mana? Apa konsentrasinya? Sampai akhirnya bisa mendapatkan beasiswa ya Kang? S2 LPDP di Universitas Gadjah Mada. Gitu. Bang, Gimana tuh? Ini gimana tanya? Kenapa Akang dulu pas S1 milih politik jadi konsennya? Iya, sebenarnya dulu tuh kenapa ilmu pemerintahan ya, bukan jurusan yang lain. Dulu tuh mindsetnya masih sangat sempit ya, jadi kayaknya kalau jadi PNS tuh enak gitu ya, kerjanya otak bukan otot gitu harusnya. Dan mindset di desa kan gitu ya, jadi budaya feodalnya tuh masih sangat kerasa kan, karena warisan kolonial kan. Dulu kan zaman penjajah kan birokrat itu kan sangat dilulukan kan, sangat diagungkan kan, dihormati gitu kan. Nah ini siapa sih yang nggak mau jadi pejabat gitu kan. Nah saat itu sih sesimpel itu. Sebenarnya saya basicnya itu di ngajar sebenarnya di FKIP, karena memang di pondok juga lebih banyak diajarin gimana caranya menyampaikan ilmu gitu kan. Cuma saat itu mikirnya kayaknya masa depan jadi guru tuh sangat suram gitu ya, apalagi ngedengar berita-berita itu yang honor 300.000, 500.000 itu kayaknya buat Tidak ada jaminan kesejahteraan. iya, karena kayaknya buat ojek sehari-hari aja udah nggak cukup gitu kan. Nah akhirnya saya mikir cari jurusan apa nih yang kita masih bisa tetap jadi guru atau jadi dosen pengajar gitu, tapi itu bukan jadi alternatif satu-satunya pilihan gitu, kita masih punya yang lain gitu. Nah makanya yaudahlah pilih ke ilmu pemerintahan gitu. Jadi kalau misalkan nanti nggak bisa jadi PNS saat itu ya, waktu kecil tuh, waktu pas awal-awal SMA tuh, kalau nggak jadi PNS tetap masih bisa ngajar, tetap bisa jadi dosen gitu. Makanya banyak pemerintahan gitu. Setelah masuk ke dunia masuk ke dunia perkampusan, dunia perkuliahan, di pemerintahan tuh kan, merasa ini enggak kayaknya salah nih gitu, Karena kejebur. Alhamdulillah sih enggak, karena memang sejak awal tuh memang udah seneng belajar ya. Jadi sebenarnya apapun itu pelajarannya saya seneng aja gitu, karena suka sama hal-hal pengetahuan baru gitu. Jadi nggak ada istilahnya kejebak di tempat yang salah atau di jurusan yang salah, tuh nggak ada sebenarnya. Jadi ya ketika udah dinyatakan diterima di pemerintahan, ya udah berarti memang di situ jalan lu gitu, mau nggak harus ikutin gitu. Jadi ya memang let it flow aja, mengalir aja. Berarti kalau orang tadi bilang nggak ada yang orang salah masuk jurusan, jadi berarti Akang nggak setuju dong dengan anggapan-anggapan tentang aduh gue salah jurusan nih masuk sini. Itu bullshit ya? Sebenarnya nggak salah atau nggak benar ya, itu relatif ya, karena tiap orang kan juga punya masing-masing pilihan kan. Nah kebetulan karena saya saat itu masih ngambang, nggak tahu harus kemana, yang penting saya nuntut ilmu nih gitu kan, yang penting saya punya pendidikan nih gitu. Itu aja menurut saya itu udah bersyukur banget gitu, sehingga nggak ada lah yang misalkan pilihan
salah pilih, salah jurusan gitu. Mungkin dalam tanda kutip ya mereka yang ngerasa salah jurusan itu karena memang ada ekspektasi di luar itu, misalkan pengennya jurusan apa tapi karena terbentur nggak keterima atau apa akhirnya milih yang lain gitu, atau misalkan pengennya di kampus yang A tapi dapatnya kampus yang B gitu. Itu sebenarnya balik lagi ke pilihan sih sebenarnya. Ini kan Akang nih mempunyai labeling bahwa Akang tuh lulusan terbaik ya di jurusan pemerintahan angkatan 2014, betul. Nah, tapi dalam menjalani keseharian dunia perkuliahan, pernah nggak sih Akang ada titik terendah merasa ngejalanin ada satu titik di mana ini harus berjuang lebih dan Akang tuh susah banget, sulit untuk melewati? Pernah nggak mengalami fase tersebut? Iya sering Mbak. Jadi malah saya nggak percaya bahkan bisa sampai lulus S1 sebenarnya, karena ya dukungan finansial juga nggak terlalu settle ya, terus juga dukungan dari support system dari keluarga juga nggak terlalu memadai. Jadinya yaudah sampai saat itu mikirnya ketika satu saat ketika harus selesai di tengah jalan ya udah nggak apa-apa gitu, karena memang sejak awal juga kayak nekat aja gitu kuliah gitu. Nah akhirnya karena bukan dari beasiswa kan, dari pas di S1 yang mau kan harus bayar UKT tuh. Nah yang nggak masuk akalnya itu kan misalnya kita ngisi berapa biaya pemasukan orang tua, tapi ternyata UKT-nya justru lebih tinggi dari pemasukan orang tua kan. Nah itu saya nggak ngerti itu kenapa begitu kan. Nah ya udah nyari-nyari deh semaksimal mungkin supaya bisa lanjut. Makanya sama kuliah itu sebisa mungkin cari sesuatu yang bisa menopang, bisa seenggaknya bisa bayar UKT dulu nih gitu. Makanya dulu tuh ngajar ngajar privat anak-anak sekolah. Oh sempet hilangnya? Iya itu semester awal lah, ngajar 4 pelajaran yang di UM kan SMP sama SMA. Jadi setelah pulang kuliah saya malam ngajar. Waktu itu anak-anak Brimob yang di Brimob itu tau nggak? Di komplek Brimob yang pas ke Gunung Sari itu yang tak-takan di situ. Lalu juga sempat ngajar anak dosen juga, Pak Anies, ngajar ngaji. Terus juga ikut-ikut lomba-lomba, lumayan lah buat jajan mah ada. Terus juga ikut proyekan dosen, kadang ada tuh penelitian dari dosen tuh ya, lumayan tuh. Di bawah kan biasanya? Iya, jadinya lumayan lah. Dari situ sih akhirnya bisa sampai lulus tuh nggak nyangka. Kang dari penjelasan Kang tadi kayaknya bisa membaca peluang gitu dengan walaupun saya kuliah, tapi kalau ketika ada peluang nih kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Bagaimana sih Kang bisa menemukan peluang-peluang kayak gitu? Peluang apa nih maksudnya? Ya tadi yang bisa buat uang jajan lah, tentang dosen, tentang ngajar. Ya. Gitu. Sebenarnya nggak dicari juga sih ya Fit, itu ketemu aja jalurnya gitu. Kenapa ngajar-ngaji anak dosen nih? Karena saat itu kan lagi main ke prodi, terus lagi ngomongin tentang politik, agama ya, ngomongin tentang kiai dalam politik ya gitu-gitulah. Terus akhirnya tahu juga karena saya lulusan pesantren, terus ya udah Pak Anies tuh minta coba ngajarin anak saya gitu, karena kan Pak Anies juga sibuk di kampus kan. Udah dari situ tiap habis maghrib ke rumah Pak Anies ngajar anaknya 3 orang tuh, terus sudah selesai sampai Isya ngajar ngajar privat itu ke anak-anak yang di Brimob itu. Oh, Kang pesantren ya? Iya betul, alhamdulillah. Waktu SMA sama 3 tahun pesantren, terus 1 tahunnya itu ngabdi jadi ustadz acungan lah, ustadz gadungan lah. Jangan Kang sopan lah, Pak Ustadz. Tapi lebih nyaman sih dipanggil Pak Ustadz apa Kang aja kali lebih santai. Itu terserah kalian ketemu sih sebagai mentor dan mentee gitu. Kang, tapi tadi katanya kan pesantren. Nah, gimana sih pandangan Akang tentang anak-anak pesantren yang mau ikut kuliah nih, kan masih sedikit tuh. Betul. Gimana tuh Kang? Iya itu betul ya, itu tantangan banget soalnya di pesantren itu kita lebih banyak diajarkan nilai-nilai akhirat oriented ya. Agamahan. Iya betul. Akhirat banget. Exactly. Iya akhirat banget. Jadi seolah kita bakal mati. Ya masih bakal mati sih. Maksudnya seolah dunia itu nggak penting gitu. Padahal kita sekarang ada hidup di dunia gitu kan. Akhirnya kebanyakan teman-teman saya itu nggak lanjut kuliah, tapi lanjutnya pesantren lagi gitu kan. Ya tapi saya termasuk mungkin satu dari banyak ya teman-teman saya yang di kampus, yang di pondok itu yang
Kemudian kayaknya penting nih pendidikan, apalagi kan zaman sekarang kan gitu. Makanya dari situ ya bilang coba ngambil kuliah lagi. Tapi Kang pernah nggak kayak ngasih motivasi itu ke teman-teman Akang atau adik-adik Akang yang di pondok gitu? Ayo dong kuliah nggak sebegitu. Kalau ke teman angkatan sih enggak ya, karena mikirnya kita setara kan, udah sama-sama paham gitu dan udah punya masing-masing ini kan. Teman-teman saya ada yang ke Kairo, ada yang ke Sudan, ada yang bahkan sekarang udah mendirikan pondok pesantren gitu. Maksud saya, Ada yang udah haji belum, Kang? Alhamdulillah. belum sih. Oh, belum ya, belum. Umroh dulu. Oh, umroh dulu. Jadi bayangannya itu kalau saya ngasih masukan kan seolah-olah saya yang lebih benar kan, bahkan nggak juga kan, tiap orang punya jalannya masing-masing gitu. Betul, tapi dikira menggurui kan. Nah, tapi pada satu kesempatan kalau sama adik-adik kelas nih yang di pondok sering diminta buat ngasih motivasi ya. Sebenarnya bukan untuk menggurui ya, tapi untuk ngasih ngasih apa ya? Ngasih paradigma lain bahwa hidup itu nggak sesempit itu gitu. Artinya mereka jadi punya alternatif kan, nggak cuman lanjut pondok lagi gitu, masih ada alternatif jalan lain yang itu bisa menopang kehidupan kita gitu. Ini suka diminta Put nih coba organisasi nih gimana masuk kampus itu, gimana dunia kampus itu, karena dalam tanda kutip ya kalau dunia pesantren itu masih sangat ini sih, ya bisa dibilang gitu. Tapi Kang balik lagi tadi kayak soal apa ya, ekspektasi ya. Tadi kan Akang sempat bilang kadang yang bikin orang salah jalan gitu, kadang ekspektasi gitu ya. Nah, Akang kan udah pernah berada di dua tempat, di Untirta sama di UGM sekarang. Untuk proses pembelajaran, apakah memang sangat berpengaruh nih? Kadang kan ada orang yang berpikir kayak gitu. Untuk proses pembelajaran, apakah memang punya pengaruh nggak sih menurut Akang? Kayak sekarang Akang udah pernah di Untirta dan sekarang lagi di UGM tuh, ada nggak pengaruhnya ketika kita di Untirta dan di UGM yang secara kita tahu gitu sama-sama bahwa UGM punya label kampus yang cukup baik gitu ya untuk grade A gitu di Untirta di Indonesia gitu. Nah, sedangkan Untirta yang masih di bawah UGM lah gitu. Nah, menurut Akang tuh seberapa penting dan untuk dalam proses pembelajaran tuh kayak gimana sih menurut Akang? Ada dua hal ya, internal sama eksternal. Nah, kalau internal itu terkait dengan kepribadian kita, kalau eksternal itu terkait dengan lingkungan. Keduanya saling menopang sebenarnya, bagaimana cara kita berkembang. Nah, kalau misalkan yang internal, kepribadian kita, sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Mau nggak sih kita belajar? Mau nggak sih kita men-challenge diri untuk bisa bangkit? Nah, kalau yang eksternal itu lingkungan. Jadi memang lingkungan juga sangat berpengaruh dalam mengkonstruksi cara berpikir kita, cara berperilaku, bertingkah gitu. Nah, kebetulan kalau tadi pertanyaannya ada nggak sih perbedaan di kampus Untirta sama di kampus UGM? Ya sebenarnya tidak untuk diperbandingkan ya, karena itu nggak apple to apple sebenarnya. Tapi poin saya adalah lingkungan itu memang sangat berpengaruh. Misalnya, mohon maaf, ya kalau di Untirta kan agak susah ya kita cari referensi, misalkan agak susah. Kultur akademiknya nggak sebegitu kuat lah kalau di UGM. Nah, kalau di UGM kan kuat banget. Akhirnya orang-orang yang tadinya biasa jadi terstimulus gitu, jadi terpancing untuk akhirnya menjadi mau belajar gitu. Nah, kalau misalnya lingkungannya itu tidak mendorong kita untuk maju juga agak sulit gitu karena itu. Jadi ada dasarnya ketika orang bilang oh salah masuk nih, oh ini jadi nggak berkembang karena ini, mungkin itu ada dasarnya. Tapi bagi saya udah terjebak dalam satu itu, jangan justru menyalahkan keadaan gitu, jangan jadikan itu alasan untuk kita doing nothing gitu. Ya berarti kan tinggal kapasitas dirinya aja yang harus dibangkitkan gitu. Ketika lingkungan sudah tidak mendukung, jangan sampai diperparah oleh diri sendiri gitu. Itu kita double disadvantage jadinya. Jadi sebisa mungkin kapasitas kitanya yang dibentengi gitu. Kang, kalau ngomong-ngomong tentang UGM, Kang kan S2 di UGM, gimana sih Kang prosesnya Kang bisa dapat ke sana gitu? Proses perjuangan Kang ke sana tuh gimana sih? Dimulai dari S1 lah ya. Ketika lulus sampai Persiapannya mendapatkan gitu. beasiswa tersebut, S2 bagaimana sih Kang? Sebenarnya prosesnya terbilang cukup cepat ya. Jadi kayak lari maraton banget soalnya, karena
waktu itu tuh pas sidang 2018, saat itu juga langsung proses daftar beasiswa. Bahkan itu belum sempat revisi, belum sempat ada ijazah keluar juga, bahkan belum wisuda kan karena yang namanya masih sidang. Nah, cuman karena saat itu ada pembukaan beasiswa dan waktunya terbatas juga, mau nggak mau kan harus daftar tuh. Pertanyaannya kenapa harus beasiswa, ya kan? Ya karena nggak ada biaya. Kalau ada biaya ngapain juga mati-matian cari beasiswa gitu kan. Nah, mungkin orang bisa mikir, ya udah kuliah aja dulu, beasiswa kan nanti bisa nyari pas udah kuliah. Kapasitasnya kalau untuk saya nggak bisa, karena untuk masuknya aja kan harus ada biaya kan. Nah, ini mau nggak mau beasiswa ini harus jadi harga mati ketika saya mau lanjut gitu. Lainnya ya udahlah, berbagai cara dilakukan tuh, proses persiapan ada TOEFL lah, terus misalnya bikin bikin rencana studi, bikin proposal ini tentang rencana riset tesis dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah proses itu cepat banget, mudah banget itu, dan ya udah akhirnya terima, daftar, ya udah akhirnya sampai sekarang. Tapi Akang itu ketika Akang mempersiapkan diri dengan secepat itu lah mungkin Kang ya. Terus ketemu orang-orang yang di sana mungkin udah mempersiapkan beasiswa ini dengan jauh-jauh hari gitu. Betul. Itu gimana Kang? Makanya sebenarnya nggak banyak ekspektasi ya, karena saya tahu rival-rival saya ini orang-orang yang memang sudah matang secara persiapan. Bahkan beasiswa ini juga termasuk yang sangat bereputasi ya, bergengsi. Banyak orang yang menginginkan sementara kuotanya sedikit gitu. Bahkan ada yang baru daftar sekali 2 kali itu nggak lolos, harus beberapa kali. Itu cuman ya entah mungkin karena sudah rezekinya, jadi ya semuanya dipermudah. Dan ya udah akhirnya bisa sih. Kang, jadi kan Akang udah ngejelasin soal gimana daftar Akang melewati beasiswa ini gitu di sana. Terus Akang ketemu orang-orang di sana, cerita nggak sih kayak gimana sih kamu perjuangan kesini nyampe First impression ketemu iya, tahun baru. orang-orang yang mungkin mempersiapkan ini udah jauh-jauh hari gitu. Gimana sih Kang? Ya kaget justru, ternyata yang saya lakukan itu belum ada apa-apanya gitu ketimbang yang dilakukan sama teman-teman yang lain gitu, yang itu ketika mereka maba pun dari S1 tuh udah orientasi udah sangat kesana, udah jauh kesana gitu. Sementara saya semester 7-8 aja masih hahaha gitu, nggak ada orientasi kesana gitu, dan bahkan nggak ada bayangan juga mau lanjut kuliah kan. Nggak tahu juga apa itu beasiswa LPDP apa ini apa, karena memang sosialisasi di kampus juga nggak terlalu masif ya, nggak ada kan gitu. Akhirnya ya udah pas cerita sama teman-teman yang juga seperjuangan, ya akhirnya mereka memang niat. Jadi sejak masuk kuliah S1 pun mereka udah memplanikan diri untuk lanjut S2 dengan beasiswa LPDP spesifik itu. Dan itu saya ngerasa berkaca, ya Allah gila, gue kayaknya beruntung banget gitu. Yang itu persiapan sebulan 2 bulan itu kayak lari maraton, bisa lolos sekali langsung lolos. Itu kayaknya anugerah Tuhan banget ini. Oke Kang, ngomongin soal beasiswa S2 ya. Ini balik lagi ke sebelumnya. Jadi Krisna sendiri di sini, Krisna merasakan bahwa di semester akhir ini dengan usia yang cukup matang, Krisna tuh merasa ada di masa transisi loh, sebagai manusia. Ya, selama ini nggak jadi manusia. Yang Kunang-kunang. manusia dewasa di sini, Bapak Krisna itu. merasa bahwa banyak banget tanggung jawab yang harus Krisna ban di usia yang sekarang yang sudah matang, tapi di lain sisi Krisna belum punya bekal apa-apa. Nah, Kang Apus sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Ada di titik itu ngerasa masa transisi ini di mana teman-teman kita masih leha-leha masih main-main, tapi kita harus mengemban amanah yang lebih berat. Di satu sisi finansial tidak mumpuni gitu kan, tidak mendukung, pun dengan keluarga dan lingkungan semuanya. Bagaimana Kang Apus menyiasati hal tersebut? Struggle tentang itu juga. Ya, sebenarnya masa transisi, masa pencarian jati diri itu wajar ya. Itu kan di usia 21-25an lah ya. Itu kan karena memang kita sedang mencari kepastian hidup di tengah ketidakpastian ya kan. Nah, akhirnya kadang mikir sebenarnya gue bener nggak sih kuliah gitu kan, ini sebenarnya jalan saya bukan sih, karena kayak gitu kan pertanyaannya kan, gimana nih nanti harus kerja nih nyari uang gitu kan. Nah, memang selalu ada perdebatan batin di situ, di usia-usia itu memang rentan perdebatan batin, sehingga yang membuat kita akhirnya justru
yang dikhawatirkan malah kita disorientasi tujuan utama. Makanya kebanyakan misalnya di semester akhir nih yang lagi skripsian, ketika dia mentok akhirnya dia tergoda dengan yang lain, misalkan kayaknya enak kerja ya, dapat uang gitu kan, nikah, nggak ngerepotin orang tua gitu kan. Tapi yakinlah sebenarnya itu cuma godaan akan konsistensi orientasi tujuan awal kita gitu. Jadi kalau misalnya memang ada keresahan itu wajar, karena kita belum tahu, karena kita belum settle kan kehidupannya kan. Nah itu mungkin kalau udah settle, kalau kita udah dapat kerjaan, udah lulus gitu. Jadi jangan takut sama pencarian jati diri itu, justru memang itu harus terus diasah, karena kan kita sering mempertanyakan kan, kita enaknya kemana setelah ini, jadi apa. Jadi itu selalu pertanyaan itu muncul kan di batin itu kan. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting kita punya firm perencanaan yang kuat, yang itu jangan sampai goyah gitu tuh. Karena kalau sampai goyah kapan pun kita jadi terombang-ambing, jadi nggak bisa saklek ke satu tujuan yang utama. Bagaimana Kang Aput bisa berpegang teguh pada pendirian Kang Aput sampai ada di titik saat ini? Karena nggak semua orang bisa kayak Kang Aput, termasuk kita. Iya, emang bener Bisa kan? nggak nyangka, nggak bakal kebayang. Punya pikiran Misalnya sama kita gitu. bakal kayak Kang Aput ngambil S2, aduh S1 aja gua Masih begini. bener-bener acak-acakan gitu kan. Iya betul. Pusing. Ya sebenarnya sih nggak semua harus wajib lanjut kuliah ya, karena semua orang juga punya preferensi kehidupan masing-masing kan. Semua orang punya definisi masing-masing tentang kehidupan kan. Ada yang mungkin passionnya ke kerja, ada yang passionnya ke karir di usaha mungkin kan gitu. Nah cuman kenapa saya kemudian memilih jalan lanjut kuliah ya karena mikirnya kayaknya hidup saya memang di sini deh gitu. Yang pertama memang saya nggak bisa bisnis, kayaknya nggak punya passion, nggak punya bakat buat berbisnis gitu kan. Terus apa, mau kerja juga saya bingung harus nyari kerja gimana. Di zaman sekarang nyari kerja tuh sulit pokoknya, karena apalagi kita nggak punya keluarga, orang dekat gitu kan. Mereka selalu bilang kan harus cari kerja tuh harus punya orang dekat atau harus nyogok gitu. Lu bayangin kita mau kerja malah nyogok kan, logikanya Nggak gimana? berkah Betul orang kita mau kerja nyari duit, masa kita harus Ngasih ngasih duit. duit kan. Dari situ kita mikir oh ya udah kayaknya harus kuliah deh kayaknya. Siapa tahu dengan lanjut kuliah itu jalan-jalan yang itu lebih terbuka gitu tuh. Karena saya selalu yakin kalau orang nuntut ilmu itu selalu ada jalan kan. Dalam hadis selalu bilang gitu ya, kalau misalnya kita keluar untuk menuntut ilmu pasti dikasih jalan keluarnya gitu. Ini kayaknya coba di situ deh gitu. Makanya akhirnya setiap hari-hari yang berlalu tuh saya yakinkan bahwa itu bukan wasting time, itu nggak untuk main-main gitu. Jadikanlah setiap hari yang berjalan itu ya memang produktivitasnya menopang kehidupan kita gitu. Kalau misalkan memang saya concern di akademik, di kuliah gitu, maka hari-hari itu saya gunakan untuk banyak baca artikel, jurnal gitu, atau baca buku dan lain sebagainya, itu menopang buat kita. Kang, kalau misalkan kuliah itu jadikan pelarian, karena mungkin bingung nih mau ngapain. Betul. Itu kan biasanya terjadi pada Iya. anak-anak SMA. Betul. Kalau SMA dulu mending kuliah aja lah, Betul, dibanding betul. yang dulu. Gimana menurut Kang? Sepakat sih kalau itu, karena mungkin ada beberapa orang yang belum siap ya menerima real life setelah lulus SMA. Akhirnya nganggap kuliah itu untuk pelarian dalam tanda kutip ya, karena mereka mungkin belum siap adanya justifikasi negatif dari masyarakat sekitar gitu atau apa gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari SMA ke masa kuliah itu pelariannya itu masih sangat minim untuk dikatakan pelarian. Biasanya itu pelarian yang paling kuat itu setelah S1 ke S2 misalnya. Itu kan, Karena banyak orang yang bilang misalkan kuliah S2 itu pelarian untuk menghindar pertanyaan-pertanyaan kapan kerja, kapan nikah, kapan ya kan. Karena hidup kita selalu penuh pertanyaan kan. Akhirnya banyak orang kayak gitu. Saya juga nggak menafikan, emang misalkan lulus S2 juga memang sebagian pelarian, karena memang saya juga belum tahu sendiri, kita jurusan prodi, jurusan baru, akreditasi juga sorry itu saya masih gitu. Kejujuran kita sakit pula. Exactly terus alumni juga nggak ada, bahkan I'm the first Betul. graduate kan. Iya, Kecat telur. pertama ya teman-teman ini
pertama kali Pertama jurusan ilmu pemerintahan Tirta, lulusan pertama. Terus Sarjana juga pertama. saudara juga ya petani ya kemana sih, lain-lain paling ke sawah kan, bukan ke pejabat kan gitu. Akhirnya ya itu this is the best way yang harus saya ambil gitu. Dan akhirnya ngambil S2. Sebenarnya bukan hanya tentang pelarian, tapi juga itu tujuan utama saya, karena memang di awal kan tadi saya bilang kan basically saya memang ngajar sebenarnya. Pendidikan. Akang pernah nggak diajarkan dengan mungkin setelah lulus S1 ini diajarkan dengan 2 pilihan yang berat nih, antara kerja dan lanjut S2. Pernah nggak? Mungkin kemarin mungkin pernah gitu. Betul bahkan apa namanya, perdebatan itu nggak cuma setelah S1 ya, bahkan setelah lulus SMA juga perdebatan itu juga muncul ya, kerja atau kuliah tuh pasti semua orang juga pasti kayak gitu kan, pertanyaan kerja atau kuliah gitu. Nah, balik lagi saya mikirnya memang walaupun saya kerja, tapi kalau nggak ditopang oleh pengetahuan, oleh pendidikan, jatuhnya paling jadi guru kasar kan, yang itu akan digunakan ketika kita produktivitas tenaganya. Kalau kita udah nggak ada tenaga, udah tua, kita bakal jadi sampah ya kan. Makanya bagi saya pendidikan itu investasi masa depan. Jadi jangan takut nggak kerja deh gitu, karena kapanpun kita bisa kerja sebenarnya. Kalau orang definisi kerja itu kan pabrik gitu kan, perusahaan atau apa gitu, saya nggak, kerja itu nggak semesti itu, nggak perlu itu sebenarnya, perlu orientasi ulang sih sebenarnya definisi kerja itu gitu. Akhirnya ya udah pas masa SMA perdebatan itu selesai, saya mencoba berdamai dengan diri sendiri. Kayaknya kuliah deh, karena zaman semakin edan kan, makin kesini kan, kayaknya kalau kita nggak punya basic pengetahuan itu kita bakal dihantam sama Terus zaman. iya betul. Setelah lulus S1 pun bahkan sebenarnya keluarga juga mintanya kerja. Ya, karena apalagi kan anak pertama kan pasti kan harus jadi penopang ekonomi ya. Jadi itu sebenarnya pilihannya sangat berat, bahkan ya saya juga realistis lah, mau S2 juga kalau nggak ada beasiswa juga gimana, saat itu kan juga belum dapat kan beasiswanya. Terus masa mau ngerepotin orang tua dulu gitu kan, walaupun misalkan selama ini bisa nyari sampingan kacang-kacang atau apa gitu ya, receh-receh gitu, tapi S2 ini kan mahal kan, nggak kayak S1 kan gitu. Nah akhirnya sampai dosen-dosen juga pernah tuh datang ke rumah buat meyakinkan orang tua gitu bahwa kayaknya nih saya harus didorong buat lanjut kuliah. Makanya dari situ tuh dapat resonansi baru, akhirnya yaudah deh jangan kerja dulu, tapi sambil kuliah gitu. Jadi sebenarnya itu juga perdebatan itu juga wajar karena ada konstruk lingkungan sebenarnya. Jadi kan lingkungan desa itu kan memang kayak gitu ya. Jadi definisi sukses bagi orang-orang desa itu adalah mereka bisa kerja setelah sekolah, setelah kuliah gitu kan. Jadi memang orientasinya itu orang sekolah atau kuliah itu buat nyari kerja gitu, bukan nyari pengetahuan atau pendidikan gitu kan. Makanya di sini masih kebanyakan orang setelah lulus SMA atau SMK gitu ya, kebanyakan langsung kerja ke Jakarta. Berarti kan di sini kan ke Jakarta deket kan gitu. Jadi pendidikan itu bukan prioritas utama kalau di sini gitu. Bahkan mikirnya buang-buang duit, ngerepotin orang tua gitu tuh. Jadi definisi kesuksesan di sini tuh ya ketika orang kerja, pulang kerja pas lebaran ngasih duit ke saudara-saudaranya gitu kan, beliin baju gitu. Itu saya sesempit itu gitu, dan bagi saya ini susah nih ininya gitu, memang konstruk lingkungannya udah. Soal kuliah Kang, jadi menurut Kang Aput IPK tuh penting nggak sih, dan itu apakah berimplikasi pada Kang Aput menjadi lulusan terbaik? Sebenarnya sih penting nggak penting ya, relatif ya. Orang ada yang nganggapnya ini penting, ada yang ini nggak penting gitu. Karena balik lagi sih, semua tahapan prestasi itu kan nggak bisa diukur hanya dengan nilai kan. Karena itu sangat bias sih sebenarnya. Bisa jadi nilainya bagus, tapi sebenarnya prosesnya dilalui dengan cara yang kotor dalam tanda kutip misalnya, atau nilainya biasa aja tapi prosesnya itu sangat luar biasa gitu. Dia bekerja sendiri, berusaha menggali informasi sendiri gitu kan, terus nggak mencontek, nggak apa gitu. Jadi sebenarnya bias banget kalau misalkan masalah apakah IPK tinggi atau enggak itu penting atau nggak penting. Tapi masalahnya
di kehidupan kita kan sangat terukur ya, sangat ini, sangat Pada angka. iya pada angka gitu. Dan akhirnya angka menjadi pembenar atas setiap segala sesuatu hal gitu. For example misalnya mau daftar kerja, biasanya itu ada minimal tuh kan, minimal IPK 3 sekian gitu kan. Terus bayangannya dengan IPK lebih tinggi berarti dia lebih kapabilitas gitu kan. Pun dengan misalnya kita mau daftar beasiswa, itu juga ada tuh, misalkan IPK 3,5 sekian atau apa sekian gitu kan. Akhirnya kan orang jadi mikir, oh kayaknya penting nih gitu kan. Nah akhirnya pada satu titik saya memandang bahwa mau nggak mau ya IPK penting gitu, karena ketika IPK-nya rendah itu kita akan jadi sulit kemana-mana gitu kan. Dan itu menjadi sebagai pembenar kalau kita berhasil selama ini gitu. Terlepas sebenarnya prosesnya yang tadi saya bilang ya, apa itu positif atau negatif atau kayak gimana, tapi ketika nilai kita bagus itu ada kebanggaan tersendiri gitu. Apalagi nilainya itu didapatkan dengan proses yang benar, yang itu memang by effort gitu. Akhirnya kita jadi bangga. Nah tapi Kang, soal akademis ya, artinya kan kita bicara soal akademis nih. Kadang gini, di dunia kampus dan di dunia kehidupan kita di umur kita yang sudah sedewasa ini lah sebutnya gitu, artinya kan ada dua sisi yang sebetulnya harus kita persiapkan. Soal ya tadi misalkan soal akademis sebagai kita mahasiswa, tapi juga di sisi lain kita harus menyiapkan diri kita sebagai as a human gitu, sebagai manusia. Bagaimana kemudian kita bisa merencanakan kehidupan kita setelah menjadi mahasiswa. Nah sebetulnya sepenting itukah? Bukan sepenting itukah? Sebetulnya harus gimana caranya ketika menjadi mahasiswa yang juga mengejar nilai akademis, tapi dibarengnya dengan balance dengan kehidupan gitu. Dalam arti tadi kan kita bicara soal struggle hidup gitu. Nah artinya kan ada hal yang harus dipersiapin gitu soal kehidupan. Artinya kan kehidupan di kampus, kehidupan soal akademis itu tidak juga harus dikejar terlalu, tapi juga soal hidup sebetulnya yang memang harus kita dalami juga gitu. Menurut kamu tuh kayak gimana sih? Sebenarnya soal balancing ya antara nilai sama antara kehidupan gitu. Jangan didikotomikan. Jadi seolah-olah kalau kita mengedepankan nilai, kita menyampaikan human life itu ya, kehidupan manusia itu. Atau misalkan ketika kita terlalu larut dalam kehidupan sosial, tapi juga akhirnya kita abai sama nilai akademik itu. Balik lagi ke posisi kita sih, kita kan sebagai mahasiswa nih gitu kan, ya tugas kita belajar gitu kan. Oke lah misalkan kalau misalnya kita aktif di banyak organisasi gitu kan, atau aktif di banyak aktivitas sosial gitu kan, tapi kita jangan lupa dengan status kita sebagai mahasiswa, kita harus lulus dan kita harus punya pengetahuan yang kita dapat dari kuliah itu gitu loh. Akhirnya saya mau bilang itu tidak untuk didikotomikan ya antara nilai dalam tanda kutip IPK gitu ya dengan kehidupan sosial gitu. Jangan sampai kita terlalu fokus nyari IPK, akhirnya kita mengurung diri, mengisolasi diri dari dunia sosial gitu. Kita kan nggak bisa, kita kan manusia kan bagian dari kehidupan sosial juga kan. Bahkan setelah kita lulus itu yang paling penting itu kan sebenarnya pengalaman sosial itu, bukan soal nilai. Nilai nggak bisa menjelaskan banyak hal sebenarnya, tapi dengan pengetahuan yang diukur lewat nilai itu, kehidupan sosial kita jadi bisa lebih terarah juga. Akhirnya kita nggak terlalu mengambil. Atau mungkin dia dengan mengurung diri fokus dengan satu hal, nyamannya di situ mungkin Kang, atau betul bisa jadi. Karena balik lagi ya, orang itu nggak bisa digeneralisir satu tempat, satu cetakan gitu ya. Misalnya saya lebih senang belajar terus kemudian kurang sosialisasinya gitu, atau sosialnya dia kuat tapi kemudian akademiknya ini, ya itu sebenarnya pilihan. Kita nggak bisa memaksakan A harus jadi A, B harus jadi B, nggak bisa, karena itu balik lagi ke pilihan ya. Nah cuman bagi saya balik lagi karena status kita mahasiswa belajar, orang tua tahunya kita belajar, ya harus melalui itu gitu. Kalau misalkan nyamannya di dunia sosial, di kehidupan sosial, ya mangga gitu, tapi jangan lupa kita kewajiban kita sebagai siswa gitu. Maksudnya gini, kadang
apa ya namanya, ya intinya harus membedakan lah antara kewajiban, terus antara hak, antara tugas dan wewenang itu harus juga bisa dipisahkan sih. Kang, pertanyaan terakhir dari saya nih ya Kang ya. Definisi kuliah dan pendidikan menurut Akang deh. Apa Definisinya aja gitu kayak Secara- bagi Akang apa sih gitu secara singkat kuliah tuh. gitu atau bagi saya pendidikan tuh, tuh. Ya sebenarnya kuliah itu tempatnya ya, pendidikan itu kan Iya. kita ininya kan tempat Iya. tempat pendidikan ya di kuliah gitu kan. Enggak, dan Iya, pendidikan. maksud saya tuh kuliah kan jenjang akhir dalam pendidikan. Mhm. Nah, definisi Akang menurut Akang soal kuliah gitu, pendidikan tahap akhir. Sesimpel saya menganggap bahwa kuliah adalah arena saya memperkuat kapasitas diri, dimana ketika saya nggak kuliah kapasitas saya nggak bakal nambah. Sesimpel itu. Kok bisa nambah kapasitasnya? Ya karena kita belajar kan, banyak pengetahuan, banyak pengalaman, sharing dengan teman-teman gitu. Akhirnya banyak kapasitas yang bisa kita kembangkan yang itu nggak mungkin kita dapatkan ketika itu nggak kuliah. Nanti ada ini apa namanya? Keinot Iya, oke. kata kunci. Takut sih Kang. Yo, Nah, mungkin ini terakhir kali ya. apa? Iya. Gimana Kang Put ngasih wejangan ke Ya, buat teman-teman, kita, Mungkin- buat adik-adik. buat kita, buat teman-teman yang masih kuliah semester bawah gitu. Coba Kang kasih masukan-masukan biar ya Masukan. setidaknya ngasih Tahu semangat. kemana harus Iya, melangkah iya. gitu. Ya sebenarnya saya bukan Mama Lauren ya yang yang diminta kayak gitu itu. Terawangan. Harus menerawang, harus bukan juga siapa yang ngasih motivasi itu Jadi Corbuzier. Mario Teguh. Mario Teguh yang penuh dengan kata-kata Iya. pemuda ini. Jadi Satu sih sebenarnya kalau saya selalu berpegang teguh pada prinsip awal yang kita pegang sesuai dengan perencanaan itu. Kalau misalkan kita sudah menyatakan diri mengklaim untuk masuk kuliah, maka jalankanlah posisi kita, peran kita sebagai mahasiswa, sebagai anak kuliahan. Jangan jalankan peran kita sebagai orang pegawai, orang buruh gitu, karena memang itu tempatnya adalah di perusahaan gitu. Kalau tempatnya di kampus, maka orientasinya nilai-nilai akademis, ya kan, belajar, baca buku, berorganisasi dan lain sebagainya. Totalitas itu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang udah masuk kuliah nih, udah semester 1, semester berapapun, stop bilang salah tempat, salah jurusan, karena itu sudah tidak relevan. Berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan kenyataan. Siapa tahu memang ini tempat yang terbaik yang Allah tuh sediakan buat kita. Kita kan nggak pernah tahu. Itu titik poinnya di situ ya. Gue berasa ustadz malah ini. Amin, amin. Kan Ustaz. Gimana nih? Cukup dong. Cukup ya? Kang, terima kasih sudah mau ngobrol sama Tiga Iya, terima Semprot. kasih juga sudah mau mengundang saya di Di rumahnya sendiri. rumah saya sendiri. Iya. Betul. Oke. Baik. Silakan tutup Anda. Ya baik, sekian dari Tiga Semprot. Semoga bisa mengedukasi teman-teman semua. Ini edukasi. Oh, iya. Sampai jumpa kembali.